Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Majelis Jemaat GKJ Manis Renggo mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah saat ini. Terutama kepada Bapak Ibu Saudari gereja lain atau yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Dan pada saat ini kita Majelis Gereja GKJ Manis Renggo mengucapkan selamat datang kepada jemaat GKJ Jonggrangan yang hadir di tempat ini. Majelis Gereja Manis Renggo mengucapkan banyak terima kasih. Juga mungkin ada tamu yang baru datang dari UNS, mahasiswa KKN. Mungkin kemarin sudah diperkenalkan. Kami ucapkan selamat datang pula. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankan kami membacakan Warta Jemaat Gereja Kristen Jawa Manis Renggo Minggu 20 Juli 2025. Yang pertama, ibadah Minggu 20 Juli 2025 atau pagi ini dilayani oleh Ibu Pendeta Septin Putri Halawa, Sarjana Teologia dari GKJ Jonggrangan. Dalam rangka tukar pelayanan firman KKB, KKT, KKTeng. Sedangkan Bapak Pendeta Risnandar Pambudi Nugroho STH melayani di GKJ Pedan. Harap menjadikan periksa. Yang kedua, persekutuan Rabu pagi, Rabu 23 Juli 2025 jam 055 WIB di gedung gereja. Yang ketiga, latihan paduan suara Mendori Nekso Selasa 22 Juli 2025 jam 16 WIB di gedung gereja. Warta Jemaat yang keempat, pemahaman Alkitab PA Blok 2 Utara, Kamis 24 Juli 2025 jam 17 WIB di rumah Bapak Harjono, Tegal, Bendan. Blok 2 Timur, Rabu 23 Juli 2025 jam 17 di rumah Bapak Andreas Eka Atmaja, Beranjangan. Blok 3 Tengah, Rabu 23 Juli 2025 dimulai jam 17 WIB di rumah Bapak Sudarsono, Tegal Pete. Komparem atau pemuda dan remaja setiap Sabtu dimulai jam 18 WIB bertempat di gedung gereja. Blok 1 hari Sabtu 26 Juli 2025 dimulai pukul 16.30 bertempat di rumah Bapak Soekarno, Kepurun. Warta selanjutnya yang kelima, donor darah. Hari ini Minggu 20 Juli 2025 jam 9 di SD Kristen Manis Renggo. Warta yang keenam, cuti pendeta. Bapak Pendeta Risnandar Pambudi Nugroho Sarjana Teologia akan mengambil cuti dari tanggal 25 Juli 2025 sampai tanggal 8 Agustus 2025. Persembahan ibadah Minggu 13 Juli 2025 terkumpul Rp2.562.500. Perincian
Mingguan 1.165.000, kantong 2 1.022.500, pembangunan 375. Sebelum ibadah kita mulai, mohon yang ngasto HP harap dimatikan ataupun di silent. Demikian Majelis GKJ Manis Renggo mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan nyanyian pembuka Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin, amin, Ibu Bapak dan Saudara Shalom. Jangan lampaui hambamu adalah tema ibadah kita di pagi hari ini. Jangan lampaui hambamu adalah seruan permohonan agar Tuhan tetap selalu hadir setiap waktu dalam hidup kita. Permohonan supaya Tuhan jangan pergi dari hidup kita. Maka pujian sebagai wujud percaya kita akan kehadiran Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kita. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan.
bagaikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan dan menerima firman Tuhan yang saya ambilkan dari Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40 yang merupakan hukum kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita mengoreksi diri kita masing-masing dengan pertanyaan, sudahkah kita mampu melakukan firman yang baru saja kita terima hari ini? Sudah itu marilah bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan membawa segala dosa dan cacat salah kita, dan kita minta ampun karena memang dalam keadaan kita masing-masing pada saat ini kita tentu akan mengakui bahwa kita banyak kekurangan di hadapannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang senantiasa mengasihi kami dan boleh menerima kami apa adanya, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan bersama-sama membawa segala cacat, celah dan dosa kami. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau berkenan mengampuni melalui pengorbanan Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan dosa-dosa kami. Amin. Bersama-sama kita juga wujudkan pengakuan dan penyesalan kita melalui nyanyian penyesalan dosa dari NKB 13 ayat 1 dan 3. O Allahku, jenguklah diriku. Ooh.
bangkit berdiri. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah memberikan berita anugerah bagi kita melalui kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 yang demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Adapun petunjuk hidup baru untuk kita lakukan dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nyanyian kesanggupan bagi kita, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan, adakah yang pagi hari ini kedinginan? Ya. Maka biarlah seperti pujian yang akan dinyanyikan oleh rombongan dari kami GKJ Jonggrangan. Mereka akan menyanyikan sebuah pujian Sehangat Matahari. Dipersilahkan.
Terima kasih atas persembahan pujiannya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama menerima sabda Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sehangat matahari menyinari bumi, demikian juga kasih Tuhan dalam hidup kami yang sudah kami rasakan di sepanjang minggu ini. Terima kasih atas pertolongan Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk segala berkat kemurahan Tuhan yang kami alami di sepanjang minggu ini. Bahkan syukur padamu ya Tuhan Allah, jika pagi hari ini Tuhan berkenan memberi kami kesempatan untuk ada dalam peribadatan di pagi hari ini. Sungguh Tuhan, biarlah setiap pujian, seruan, doa kami berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan Allah, kami adalah hamba-Mu, umat-Mu yang senantiasa merindukan Engkau menyapa kami melalui kebenaran sabda-Mu. Untuk itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami buka hati dan pikiran kami. Kiranya karya Roh Kudus boleh bekerja sehingga Engkau memampukan kami semua untuk memahami, mengerti, sehingga mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk mewartakannya pada saat ini, pakai dan urapilah supaya apa yang ia sampaikan itu hanya seturut dengan kehendak Tuhan semata. Waktu dan pemberitaan firman Tuhan saat ini sepenuhnya kami serahkan di dalam kuasa berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berseru. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini bacaan firman Tuhan bagi kita diambil dari Injil Lukas pasal 10. Ini masih lanjutan bacaan minggu kemarin jika masih ingat nggih Bapak Ibu. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42, saya sangat yakin bahwa kita tahu apa isi dari perikop ini yang judulnya Maria dan Marta. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Kembali saya menyapa kita, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salah, kurang. Baru Bapak Ibu, kan ada saudaranya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan ya, sudah tidak kedinginan toh? Ya, kan sudah ada matahari nggih? Ya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenalkan, apa sudah kenal? Belum ge? Ya maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Putri. Nama saya Septin Putri Halawa. Panggilnya Mbak Putri. Tolong jangan panggil saya ibu ya. Besok saja kalau saya sudah ibu-ibu boleh panggil saya ibu. Tapi kalau di jemaat saya memang supaya kita lebih akrab aja panggil saya Mbak Putri aja. Kalau enggak ya panggil kakak. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berpelayanan di GKJ Jonggrangan, di tempat di samping Bapak Ibu Saudara juga saya membawa rombongan saya yang sedikit. Kenapa sedikit? Karena tidak banyak. Ya toh? Kenapa sedikit? Karena tidak banyak. Kalau membawa rombongan yang banyak, itu jemaat kami habis. Kasihan pendeta yang datang ya. Lalu tadi yang nyanyi itu Bapak Ibu Saudara, itu mereka baru latihan sekali. Karena saya paksa. Karena saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya baru pertama kali khotbah di Manis Renggo. Saya kedua kali datang ke sini. Yang pertama itu kapan ya? Saya masih awal di Klaten pada saat sidang klasis di tempat ini kalau benar berarti tidak salah. Lalu sampai mana tadi ya? Ya, saya berasal dari Sumatera Utara, Nias. Ya. Kalau ada yang bertanya mengapa orang Nias bisa menjadi pendeta GKJ, tanya Tuhan. Tetapi tidak mau tahu buru-buru tanya Tuhan, jangan. Ya, itu bagian dari rencana Tuhan dalam hidup saya dan jemaat GKJ Jonggrangan. Kalau bertanya apakah sudah bisa bahasa Jawa, sudah. Jadi jenengan jangan sampai ngerenengi saya di tempat ini karena saya tahu artinya, gitu ya. Ya. Apalagi ya kalau perkenalan itu status pendeta. Kalau status yang lain diakui, disamakan. Ya saya masih sendiri, doakan supaya punya pasangan. Ya. Tetapi jangan sampai memperkenalkan saya kepada calon pasangan, karena saya sudah punya. Ya. Ya, amin ya, puji Tuhan ya. Ya, bangga dikit tidak jomblo lagi. Ya, demikian perkenalan singkat dari saya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita lanjut ya. Udah selesai tahu apa ada pertanyaan tentang diri saya? Tidak ya, nggak usah. Kalau mau minta nomor WA nanti saja. Tapi biasanya juga saya tidak memberi nomor WA kepada yang tidak penting. Sombong banget ya. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panjenengan masih ketemu nggak dengan saya kalau lihat usia ada yang lahir di sebelum kemerdekaan nggak di sini? Tua banget ya. Ada yang lahir di sekitaran kemerdekaan? Kemerdekaan kapan? 45 nggak? Ada? Nggak ada ya? Ya. Nggak apa-apa. Saya juga tidak lahir di kemerdekaan. Ya, Bapak Ibu, Indonesia itu terkenal dengan budayanya yang ramah, betul nggak? Sepakat nggak? Betul ya. Nah, kalau dari mana kita tahu bahwa Indonesia itu adalah budaya yang ramah? Panjenengan mungkin pada saat kecil diceritakan oleh bapak ibu atau nenek moyangnya atau juga menemui sendiri di depan rumah tiap-tiap orang itu ada gentong. Betul nggak? Ya, saya 2014 di Jawa. Saya pertama kali tinggal di Kulon Progo. Di Kulon Progo, lalu saya masih ketemu itu ya. Saya masih ketemu ada rumah-rumah yang depannya itu gentong besar berisi air. Ya, tahu gunanya apa tuh itu Bapak Ibu? Untuk wicek ya. Untuk minum. Siapa yang minum? Ya, nah itu. Ya. Teman-teman pemuda tahu itu? Tidak ya?
Pernah belajar? Tidak juga ya? Enggak usah. Ya. Jadi kita itu terkenal dengan budaya yang ramah. Gentong yang ada di depan tiap-tiap rumah itu menunjukkan keramahan, di mana siapapun orang asing, kan dulu ya, tidak jalannya tidak sebagus ini, tidak naik motor, tidak naik mobil, sepeda aja puji Tuhan, maka orang berpuluh-puluh kilometer harus berjalan kaki, lalu ia akan kehausan di jalan, sehingga dalam budaya setiap rumah-rumah itu selalu menyediakan gentong yang sudah ada airnya. Maka ketika ada orang asing yang kecapean, kehabisan minum, itu harapannya bisa mengambil di situ dan meminumnya. Itu bentuk keramahan. Apakah kita masih menemukan itu di tahun 2025 ini? Tidak ya. Agaknya budaya Indonesia yang terkenal ramah itu kemudian bergeser terbalik. Bayangkan sekarang, ada yang tinggal di perumahan di sini? Tidak ya, tidak. Masih di kampung, puji Tuhan berarti. Berarti Bapak Ibu, apakah setiap hari akan membuka pintu? Apakah setiap hari rumahnya pintunya terbuka? Tidak toh. Selalu tertutup, meskipun ada orang di dalam rumah, pintu rumah itu tertutup, betul enggak? Kalau ada tamu baru dibuka. Kita yang tetanggaan saja sekarang ini sudah tidak saling mengenal kok. Ada yang masih kenal tetangganya? Masih ya, puji Tuhan. Teman-teman pemuda masih kenal tetangganya? Oh, puji Tuhan. Berarti ini Manis Renggo itu tidak terlalu kota. Betul ya? Ya, tidak usah ke kota berarti. Tidak usah ke kota supaya tetap ramah. Ya gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di perumahan, ya jangankan di kota ya. Kita kan Klaten kota kabupaten. Jangankan di perumahan. Loh, kami di Jonggrangan yang pinggiran saja kok. Saya itu nggak kenal loh tetangga saya. Apalagi, pendeta sombong banget gak kenal tetangganya. Iya, karena saya tinggal di atas. Jadi rumah pastorinya itu bawah ini parkiran, lalu atasnya pastori. Jadi saya tidak punya tetangga. Maka saya baru kenal tetangga ketika saya turun. Nah itu dilema saya. Tetapi yang lain biasanya juga gak kenal kok tetangganya. Karena setiap hari pergi bekerja, pulang tutup pintu dan di dalam rumah. Sehingga budaya gibah jarang ada sekarang ya. Budaya gibah, gosip dengan tetangga itu jarang ada sekarang. Ya, nggak tahu kalau di Manis Renggo masih nggak ya? Masih. Oh puji Tuhan, berarti orang di Manis Renggo itu ramah-ramah berarti ya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oke, berarti kita masuk dalam konteks Manis Renggo yang masih ramah. Mereka relate, sepakat bahwa budaya Indonesia dikenal dengan budaya yang ramah. Demikian kita juga ya. Coba saya lihat apakah ada yang perengat-perengut di sini? Tidak ada ya, semuanya tersenyum dengan manisnya, menunjukkan keramahannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dalam budaya Jawa itu tadi kan gentong ya, itu tradisi leluhur kita. Kita tidak ini sekarang. Tetapi saya menemukan yang unik juga di Jawa ini ya. Ketika orang datang bertamu, tuan rumah bagaimana? Ada nggak yang dikunjungi pendetanya nggak ngomong terus gelo. Yang dikunjungi gelo, karena tidak punya apa-apa di rumah. Saya biasa begitu. Saya supaya maksud hati saya adalah tidak mau merepotkan jemaat ketika mau berkunjung gitu ya. Maka saya tidak pernah bertanya apakah ada di rumah atau tidak. Karena kalau ada kata-kata itu jemaat meskipun gak punya diada-adakan. Gitu ya. Meskipun gak punya diada-adakan punya. Nah maka saya biasanya saya jalan lewat, oh itu kayaknya ada orang di rumah, maka saya masuk. Saya ketuk pintu masuk gitu ya. Kaget.
Kaget karena nggak punya apa-apa. Gelo. Lalu maksa pergi ke warung atau pergi kemana gitu untuk bisa memberikan sesuatu kepada tamunya. Nah, ini bentuk budaya yang ramah. Tradisi menyuguh gitu ya. Apalagi dalam tamu, misal ada tamu keluarga. Kita kalau kumpul keluarga itu kalau lebaran, Natalan, Paskah, kumpul terah. Mesti itu semua disuguhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga belajar dari firman Tuhan mengenai Marta dan Maria. Bapak Ibu Saudara, apakah pernah mendengar cerita ini? Seringnya, sudah hafal nggak? Ya udah, demikian khotbah pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kan ada dua tokoh di sini ya, ada Marta, ada Maria. Kalau disuruh milih, mau milih jadi siapa? Mau milih jadi Marta atau milih jadi Maria? Yang benar. Dari hati yang paling terdalam ketika kita membaca tadi ayat ini, mau milih siapa? Mau milih jadi Marta atau jadi Maria? Maria enggak? Seringnya memilihnya harapannya. Oh, seringnya dalam kenyataannya memilih jadi Marta. Tetapi harapannya milih jadi apa? Maria ya. KB milih harapannya jadi Maria yang duduk mendengarkan di kaki Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa harus memilih Maria? Bukankah di keseharian kita sering jadi Marta? Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Marta ini bersalah? Tidak kan? Lalu kenapa tidak ada yang milih Marta? Ada Marta di sini? Ada Maria di sini? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering sekali ketika membaca atau merenungkan firman Tuhan ini, apalagi dengan kata-kata Yesus, kita akan selalu diarahkan untuk menjadi Maria. Karena apa? Karena Yesus sendiri mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir akan segala perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi ini seolah menyudutkan Marta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bahwa Marta tidak bersalah dalam pelayanannya. Loh, sudah biasa kok tradisi seperti itu. Ini yang datang Gusti Yesus. Ini yang mau rauh ke rumah Marta adalah Tuhan Yesus. Maka wajar sekali ketika Marta mempersiapkan segala sesuatu. Loh, jangankan Gusti Yesus, kalau ada tamu aja, tamu siapapun itu yang datang ke rumah kita, selalu akan ada yang menyuguh kok. Nah, selalu ada yang menyuguhkan kan? Ada yang masak di dapur, ada yang cuci piring, ada yang menyiapkan tempat. Tetapi tidak semua di dapur. Ada yang jadi Maria juga. Karena kalau semua tuan rumah di dapur, siapa yang nemenin tamunya? Betul enggak? Ya, jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Dalam kehidupan bergereja pun demikian. Kalau semua mendengarkan firman Tuhan di sini, kita tuh kalau di GKJ Jonggrangan, soundnya itu sampai di luar. Sampai di luar, bukan mau saing-saingan dengan masjid, bukan. Tetapi di luar itu memang kami suruh untuk masuk ya. Ada beberapa jemaat yang tugasnya itu jaga parkir. Langkon yang misalnya barang-barang jemaat, motor jemaat hilang piye? Ya toh? Tetapi mereka kan bergereja juga ya.
Jadi kita mengantisipasinya, oh soundnya harus berbunyi, harus kedengeran sampai di luar. Supaya orang-orang ini, oh kalau orang-orang yang lain itu harusnya ketika masuk ibadah pintu gereja itu ditutup. Supaya kusuk, ya toh? Itu kayak tidak bergereja itu, tidak beribadah wong dia di luar. Belum sampai di rumah Tuhan, baru di altar luar itu. Kita seringnya begitu. Atau yang di gereja mungkin kalau semua orang mendengarkan firman Tuhan di sini, yang jadi majelis apa? Yang menyiapkan ibadah ini siapa? Kalau semua jadi pendeta yang berfirman depan ini, yang menyampaikan firman depan ini, yang mendengarkan siapa? Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Justru kalau masih ingat firman minggu lalu Bapak Ibu, kayaknya kita sama ya dalam materi sinode. Masih ingat kemarin berbicara tentang apa? Ya, orang Samaria yang murah hati. Ini berbicara tentang kasih kepada sesama yang konkret, yang benar-benar diwujud nyatakan. Loh, Marta juga demikian loh. Karena kasihnya, ia menghargai, ia menghormati Yesus. Maka ia memberikan yang terbaik, ia bekerja, ia masak, ia menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan Yesus dan para murid. Sampai di situ Marta ini benar. Marta sudah melakukan pelayanan kasih kepada sesama. Lalu di mana letak salahnya? Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa sepenuhnya Marta benar, tetapi tidak sepenuhnya salah. Tetapi ya mungkin awalnya tulus nggih Bapak Ibu ya, karena yang mau rawuh Tuhan Yesus gitu ya. Ya tulus pokoknya. Tetapi dalam perjalanan pelayanan ini menyiapkan segala sesuatu kebutuhan ini, Marta kelelahan, Marta capek. Tadi bersemangat pelayanan untuk menyiapkan segala sesuatu, memberikan yang terbaik. Dalam perjalanan ia capek, ia lelah, tidak ada yang membantunya. Pernah nggak merasakan itu? Sering ya? Oh iya ya, di gereja apa di rumah? Tidak ada di Manis Renggo itu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat, Marta ini seperti pick me. Anak-anak muda tahu kata pick me? Apa pick me apa? Apa? Iya, Bapak Ibu pernah dengar kata pick me? Ya saya sampaikan sekarang ini. Ya, pick me adalah kata yang terkenal akhir-akhir ini di teman-teman pemuda. Di media sosial. Pick me itu kan arti sederhana kalau diartikan dari Inggris ke Indonesia kayak ambil saya gitu ya. Pick me ini adalah karakter atau sifat yang pengen diakui, tidak mau disalahkan, pengen dihargai, pengen semua orang melihat kerja kerasnya. Nah, ini yang terjadi di Marta, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika ia melakukan pelayanan, ayat 38 ia mengatakan demikian. 40. Ya 40, terima kasih. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal dalam perkataan Marta ini yang menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang pick me. Yang pertama, kewanen sekali ya Marta ini Tuhan Yesus loh. Dia kata-katanya seolah, Tuhan, tidakkah engkau peduli?
Jadi ia merasa, ia juga menyalahkan Tuhan gitu ya. Ya Tuhan, aku itu udah kerja keras loh. Aku itu udah menyiapkan segala sesuatu loh. Tapi Tuhan kok diam aja, kok gak peduli, gak memperhatikan saya. Kewanen toh Marta ini. Berani gak gitu sama Tuhan? Jangan ya. Kadang kalau capek pelayanan gitu ya. Aku itu sudah melakukan semua hal loh. Sudah memberikan yang terbaik. Kok orang-orang gak melihat aku, gak ada apresiasinya sama sekali. Itu yang dirasakan oleh Marta. Yang kedua adalah ia menganggap rendah saudaranya. Ia menjelekkan saudaranya. Coba kalau ia tulus gitu ya. Jadi ia mengatakan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Jadi saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Jadi seolah-olah Marta ini mau mengatakan, lihat aku sudah bekerja keras demi pelayanan di gereja ini. Kamu kan enggak, dia kan enggak. Hanya aku sendiri. Semua ini karena kerja kerasku. Bukan orang lain. Semua ini terjadi karena aku. Semua ini baik dan berkembang karena aku. Bukan yang lain. Yang lain tidak kerja apa-apa. Itu karena aku. Itu juga karena aku. Semua karena dia. Itu yang dialami oleh Marta. Lalu yang selanjutnya adalah kata, suruhlah dia membantu aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan, kunci yang paling penting dalam pelayanan bersama adalah apa? Apa? Komunikasi. Kunci yang paling penting dalam pelayanan adalah komunikasi. Dan kita lihat ada indikasi dalam Marta dan Maria ini. Padahal mereka saudaraannya. Tetapi tidak ada komunikasi yang baik di antara mereka. Tidak ada komunikasi yang baik yang berjalan di antara mereka. Harusnya tadi sebelum Tuhan Yesus dan para murid itu datang, sudah bagi tugas kan. Oke Maria, karena kita ada di rumah berdua hari ini, saya tak masak, tak menyiapkan suguhan untuk tamu kita. Tetapi kamu ya yang menunggui tamu kita, yang menemani mereka. Tetapi tidak begitu. Tidak ada komunikasi itu sebelumnya di antara mereka. Sehingga Maria memilih, ya udah nih, mungkin dalam hati Maria pun, ya oh tidak ada yang, kalau aku bantu Marta, tidak ada yang menemani tamu kami. Ya udah tak temani tamu aja. Atau mungkin dalam hatinya ya memang biarkan aja Marta sendirian gitu ya yang masak. Saya tak di sini aja, yang kerjanya sedikit paling cuman mendengarkan. Itu kita hari ini. Tapi saya rasa Maria juga tidak berpikir demikian. Selanjutnya adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Marta dalam hal menegur. Ini kan saudaranya. Kita diajarkan firman Tuhan. Ketika mau menegur sesama kita itu, tegurlah hadap-hadapan. 4 mata hadap-hadapan. Dan beritahu dia. Marta tidak melakukan itu. Supaya ia terlihat lebih baik di mata Tuhan Yesus dan para murid, ia rela merendahkan saudaranya, ia rela supaya orang tahu bahwa ya jadi tegurannya di hadapan Yesus. Supaya semua orang tahu bahwa Maria ini enggak bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu di keluarga, entah itu dalam pelayanan di gereja. Kita awalnya tulus aja, tulus melayani, melakukan pelayanan. Tetapi tujuan kita melayani itu apa? Apakah untuk
memperlihatkan supaya spotlight itu, supaya sorot itu ada di kita, atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Ini yang menjadi penting dalam perenungan kita hari ini. Jangan menjadi pribadi yang pick me. Jangan menjadi pribadi yang semuanya ingin diakui, ingin dihargai, merendahkan, meremehkan yang lain. Belajarlah menjadi Maria. Ya, kita perlu belajar menjadi, karena sebenarnya Maria dan Marta ini dalam pelayanan satu paket. Ini tidak bisa dipisahkan. Tetapi satu poin penting yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini adalah, mengapa saya melayani? Untuk siapa saya melakukan ini? Untuk siapa Bapak Ibu melakukan ini? Untuk siapa Bapak Ibu mempersiapkan peribadatan ini? Untuk siapa kamu menyanyi? Untuk siapa kamu bermain musik? Ya. Maka hal yang paling utama supaya segala apapun yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, datang di kaki Tuhan dan dengarkan. Ya, Maria datang dekat di kaki Tuhan, duduk mendengarkan apa yang disampaikan. Artinya ia membuka diri untuk belajar. Apa yang Tuhan mau, itu nanti yang akan kita wujud nyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan dengan permasalahan yang begini. Semoga, dan saya yakin di jemaat GKJ Manis Renggo tidak ada yang seperti itu. Amin. Tidak ada, mungkin di luar nanti ada, di sini nggak ada. Ya, bahwa kadang-kadang kita terlalu sibuk melayani. Kita terlalu sibuk, terlalu fokus dalam pelayanan sampai kita lupa tujuan pelayanan itu. Hati-hati Bapak Ibu. Pelayanan ini seringkali ada orang yang berkata kepada saya bahwa pelayanan itu adalah bayang-bayang dosa. Loh, kok bisa pelayanan adalah bayang-bayang dosa? Ya, karena dalam pelayanan banyak sekali dosanya. Semua orang ingin terlihat melayani, tetapi tujuan mereka dalam melayani itu bukan untuk Tuhan. Ya, mungkin bukan untuk diri sendiri, tetapi ada kepentingan-kepentingan tertentu. Mungkin supaya bisa terlihat, mungkin supaya bisa terkenal, mungkin supaya bisa dihormati dan dihargai. Maka teman saya mengatakan, kalau tujuannya demikian, tidak usah pelayanan. Loh, tidak usah pelayanan, ia katakan. Loh, pelayanan kan bentuk syukur kita kepada Tuhan. Ya, daripada mendatangkan dosa. Tetapi tidak pelayanan juga dosa. Kalau pelayanan menghadirkan dosa, tidak pelayanan juga dosa. Kita kan kemarin belajar tentang itu ya. Orang yang sudah tahu tetapi tidak melakukannya itu berdosa. Ya kan? Maka apa? Mari. Hari ini tema kita adalah jangan lampaui hambamu. Jangan lampaui hambamu, ini seruan ya. Seruan supaya lampaui itu artinya lewati, melalui. Kita ada lagu dalam KJ itu ya. Mampirlah dengar doaku. Ya, sampai situ aja. Mampirlah dengar doaku. Setiap hari kita juga selalu berdoa ya. Setiap hari kapan kita berdoa?
Setiap hari nggih, waktu bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau bekerja berdoa, mau tidur berdoa, aminnya besok pagi. Enggak gitu ya, ya. Nah, setiap hari dalam doa-doa kita memohon kepada Tuhan, Tuhan supaya Engkau menyertai kami. Sertai kami sepanjang hari ini, berkati kami sepanjang hari ini. Seruan-seruan doa itu adalah seruan supaya kita meminta Tuhan jangan meninggalkan kita. Kita meminta Tuhan, kita berharap bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, tinggal bersama dengan kita setiap saat. Lalu bagaimana caranya? Supaya Tuhan tidak hanya sekedar mampir. Aneh juga ya. Mampirlah dengar doaku. Hanya mampir yang kita minta. Tetapi jangan lampaui aku di sini, artinya kita memohon supaya Tuhan senantiasa hadir. Bagaimana caranya supaya Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Tidak hanya mampir. Mampir itu kan datang lalu pergi. Ya toh? Tetapi tinggal menetap di hati saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Caranya bagaimana? Belajar dari Maria, tinggal dekat di kaki Yesus dan dengarkan apa yang Ia sampaikan. Nah, ketika kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ketika kita sudah mendengarkan, maka itu terwujud dalam pelayanan kasih. Terwujud dalam pelayanan di keluarga, di sekolahmu masing-masing. Sehingga tidak ada lagi orang-orang yang pick me tadi. Segala apapun yang kita lakukan, biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai melalui pelayanan yang kita lakukan, justru malah kita mencuri. Tahu mencuri? Mencuri, mengambil kemuliaan Tuhan untuk memuliakan diri kita. Supaya kita dihargai, dihormati, ditaati, ditakuti, disegani. Hei, pelayanan yang sejati, kita bisa mengoreksi diri dari Marta. Marta sudah ramah sekali. Tetapi hatinya berubah. Karena kemarahannya, ramah, marah. Ramah itu budaya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tetapi mengapa ada kemarahan? Karena ada iri hati, karena ada rasa lelah. Maka mulailah, mau saya bekerja sendiri atau bersama-sama, mau ada yang membantu saya atau tidak. Jika itu dilakukan dengan tulus seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, kita akan bahagia-bahagia saja. Lakukan pelayanan di keluarga, ibu-ibu, memasak, menyuci, apalagi. Kerjaan ibu-ibu itu apa sih? Emang bapak-bapak enggak nyapu? Loh, saya itu bertanya pekerjaan ibu-ibu. Pekerjaan ibu-ibu itu masak, menyuci. Bapak-bapak? Loh Bapak Ibu, itu lah, emang ada di dalam tulisan bahwa perempuan itu harus menyapu? Tidak toh, tidak ada harus menyuci juga toh, tidak ada harus nyetrika barang. Semua bisa dilakukan laki-laki. Jadi mari jangan sampai merasa lelah, jangan sampai kelelahan kita memberikan yang terbaik, lalu kita kemudian marah karena lelah sendiri, capek sendiri. Itu karena apa? Motivasinya yang kurang tepat. Motivasi menjadi majelis, motivasi menjadi song leader, menjadi pemain musik, menjadi komisi. Itu untuk apa? Untuk dilihat orang,
atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Ini yang penting. Maka mari bertanya dalam diri kita sendiri. Mari menjadi orang-orang yang ramah. Kita kan sudah terkenal dengan budaya yang ramah. Minta Tuhan senantiasa hadir menuntun perjalanan pelayanan kita. Kalau berbicara pelayanan, kita semua punya bagian dan peran masing-masing ya. Tidak semua pelayanan itu harus menjadi pendeta. Tidak semua pelayanan itu harus menjadi majelis. Tidak semua pelayanan itu harus menjadi ini. Oh, kalau begitu tidak usah berarti. Tidak usah pelayanan. Kan itu tidak semua pelayanan bentuknya begitu. Loh, banyak hal kok kalau kita mau lihat. Pelayanan kecil di gereja yang tidak harus menjadi majelis. Menyapa orang yang baru datang. Itu tugasnya majelis, mencatat jemaatnya yang hadir. Mengunjungi orang sakit, jemaat yang sakit. Itu tugas pelayanan diakonia kok aku. Loh, tidak. Kalau kita paham bentuk pelayanan apa yang kita berikan, maka kita akan melakukan apapun itu dengan sukacita. Karena untuk Tuhan. Dan jangan lupa komunikasi Bapak Ibu. Komunikasi itu penting. Jika tidak ada komunikasi, bayangkan. Misal, ada song leader, tidak ada pemain musik. Pernah enggak bergereja dengan tanpa iringan? Pernah ya? Enak enggak rasanya? Enak aja ya? Dia enakin aja ya? Enak aja. Ya, musik ya, mungkin musik kita di GKJ hanya seperti itu ya, tetapi kita kusuk menjalani. Saya rasa bahwa ibadah, bernyanyi tanpa musik juga, itu seperti kita makan sayur tanpa apa? Tanpa nasi, diet berarti, tanpa garam. Tapi kalau yang tidak suka garam juga nggak apa-apa sih. Ini apa sih? Bahas apa sih? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa pelayanan harus berpusat kepada Tuhan. Minta Tuhan supaya Ia tetap hadir, memimpin kehidupan kita. Minta Tuhan hadir supaya Tuhan tidak melampaui atau melewati kita. Karena ketika Tuhan hadir, kita tahu ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memimpin kita dalam pelayanan yang benar. Baik bagi gereja, bagi sesama, dalam keluarga kita masing-masing. Jangan menjadi iri hati. Jangan merendahkan dan meremehkan yang lain. Mungkin ada orang yang belum berpelayanan sampai hari ini. Tidak apa-apa, rangkullah mereka. Doakan bahwa nanti suatu saat supaya mereka juga dapat melakukan pelayanan itu karena ungkapan syukur. Hari ini lakukan apapun yang bisa panjenengan lakukan. Jangan menunggu orang lain. Dan sekali lagi semuanya hanya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Dalam saat teduh ini, sebuah pujian penebus dosa dari rombongan GKJ Jonggrang. Satu pujian lagi yang terakhir, penebus dosa. Kau Tuhanku,
penebusku, kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa. Kau Tuhanku, penebusku, kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa. Kau penebus dosa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kembali kita satu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, untuk segala berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan
untuk kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami kembali dalam pelayanan kami. Seruan, jangan lampaui hamba-Mu. Tuhan, kami senantiasa meminta dan memohon dengan kerendahan hati kepada Engkau. Kiranya Tuhan tinggal tetap di dalam hidup kami. Kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa hadir, menyertai langkah kehidupan dan pelayanan kami setiap harinya. Tolong dan pimpin kami Tuhan Allah, karena kami sungguh tak mampu berjalan sendirian. Kami memerlukan Tuhan yang akan menolong, meneguhkan, menguatkan dan menopang perjalanan kami setiap hari. Demikian Tuhan dalam motivasi kami pelayanan, dalam motivasi kami bekerja. Kiranya Tuhan anugerahkan kami hati yang tulus, hati yang mau melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kadangkala kami lalai melakukan tugas dan peran kami sebagai umat kekasih Tuhan. Ampuni kami jika dalam pelayanan kami, baik di dalam gereja, bermasyarakat atau di dalam keluarga kami masing-masing, ketika kami melakukan sesuatu maka kami merasa lelah. Seperti Tuhan meninggalkan dan tidak peduli dengan kami. Seperti orang-orang tidak mau menolong kami kesusahan kami. Padahal kami seringkali menolong kesusahan yang lain. Tetapi ketika kami yang bersusah hati, ketika kami yang kelelahan, sungguh kami tidak memiliki tempat untuk mengeluh. Seolah-olah dunia meninggalkan kami. Ya Tuhan Allah, tolonglah supaya setiap hati dan perasaan pemikiran yang seperti ini Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam diri dan kehidupan kami. Sehingga dalam pelayanan kasih yang kami berikan kepada Engkau untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, kami mampu melakukannya dengan sukacita. Kami mampu melakukannya dengan kebahagiaan. Kami ingin terus menjadi terang, menjadi berkat, menjadi sesama yang baik bagi sesama kami yang lain. Maka tolong dan pimpinlah kami senantiasa Tuhan Allah. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan kasih kemurahan. Berkatilah setiap keluarga. Kami serahkan setiap keluarga di dalam kasih Tuhan saat ini. Engkau memberkati relasi pasangan suami, istri, anak dengan orang tua dengan anak, cucu, menantu. Kiranya Tuhan yang terus menolong. Kiranya kasih Tuhan tetap beserta atas setiap keluarga. Kiranya mereka senantiasa hadir mencerminkan teladan cinta kasih Kristus dalam kehidupan keluarga setiap harinya. Ya Tuhan Allah, jika ada yang bergumul tentang pekerjaan, jika ada yang berjuang dengan perekonomian keluarga, kebutuhan hidup keluarga setiap harinya, kiranya Tuhan yang terus menolong. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, limpahkan berkat kemurahan-Mu Tuhan, melalui sarana, pekerjaan, karya yang Tuhan berikan, anugerahkan dalam hidup setiap kami. Berkatilah ya Allah, sehingga Engkau cukupkan apapun yang kami butuhkan. Begitu juga kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami, saudara-saudara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Teman-teman kami, kekasih-kekasih hati kami yang berjuang di dalam pendidikan mereka saat ini, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati dalam tumbuh kembang, dalam proses mencari jati diri. Tuhan memberkati apapun cita-cita yang baik. Kiranya kasih Tuhan tetap beserta mereka senantiasa. Bahkan kami haturkan di hadapan-Mu saat ini Tuhan, dalam pergumulan baik mencari pekerjaan, kiranya Tuhan bukakan jalan keluar. Kiranya Tuhan anugerahkan jalan keluar yang baik, supaya berkat Tuhan juga mengalir atas hidup mereka. Engkau tuntun kepada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan setiap kami. Bahkan mereka yang bergumul dalam kehidupan keluarga, apapun yang sedang diperjuangkan, atau mereka yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan juga yang terus menolong. Kiranya Tuhan yang menuntun mendapat pasangan yang sepadan. Kiranya kasih Tuhan tetap beserta.
Kami haturkan dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Jika ada jemaat-jemaat kami yang di dalam kondisi sakit atau berjuang dengan kesehatan, kiranya Tuhan yang boleh menolong. Anugerahkan berkat kemurahan dan kasih-Mu dalam kehidupan. Berikan semangat, berikan damai sejahtera dan sukacita, sehingga Engkau nyatakan pemulihan dan kesembuhan yang sejati itu dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Allah. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di GKJ Manisrenggo ini. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan, perjuangan, cita-cita, harapan, baik setiap pribadi maupun keluarga dan komunitas dalam Kristus di GKJ Manisrenggo ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun setiap jemaat bersama dengan para pelayan dan aktivis yang ada untuk senantiasa ada dalam sinergisitas dalam pelayanan kasih yang dilakukan, sehingga keberadaannya benar-benar menjadi berkat hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu kehidupan para pelayan-Mu, pendeta yang terkasih Risnandar, juga para majelis yang Engkau kasihi, komisi-komisi yang ada, panitia-panitia yang terbentuk, dan aktivis-aktivis yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan Allah, kiranya Engkau memberkati mereka. Engkau menganugerahkan hati yang penuh dengan ketulusan dalam pelayanan. Engkau menganugerahkan hati yang penuh dengan kesehatian, selaras dalam perjalanan bersama, sehingga karya kasih Tuhan melingkupi jemaat-Mu di tempat ini, sehingga keberadaannya dilihat dan dirasakan buah berkat-Nya oleh sekitarnya. Terima kasih Tuhan Allah, kami haturkan bangsa dan negara kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan yang memberkati apapun yang menjadi polemik, apapun yang menjadi beban pergumulan bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa ini. Tuhan tahu, Tuhan akan menuntun kepada kebaikan. Tuhan akan memberkati setiap para pemimpin bangsa dan negara kami dari atas hingga jajarannya. Kami percaya Tuhan bahwa kebenaran Engkau akan menuntun. Biarlah kami tetap setia pada kebenaran itu. Biarlah kami boleh membawa damai dimanapun kami berada untuk bangsa dan negara kami ini. Bahkan kami haturkan gereja-gereja Tuhan dalam karya pelayanan bersama, terkhusus di Klasis Klaten Barat, Klasis Klaten Timur, dan Klasis Klaten Tengah. Kiranya Tuhan dalam perjalanan bersama, dalam gerakan bersama, kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk ada dalam kesehatian, selaras dalam pelayanan kasih bersama. Semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, banyak hal yang ingin kami haturkan kepadamu, tetapi karena keterbatasan kami, sungguh kami memohon ampun. Tetapi apapun yang belum kami minta, tetapi Tuhan hendak nyatakan dan berikan bagi kami, sungguh kami mengucap syukur. Inilah seruan doa kami, ini harapan kami kepadamu. Di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah ini dengan menghaturkan persembahan, kita dasari firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat yang ke-15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Di dalam kita mengaturkan persembahan, kita iringi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 302, bait yang pertama, 2 dan 3, ku beri persembahan.
berdoa. Bapa di dalam surga, kami membawa persembahan ini sebagai rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami memberikan persembahan ini sebagai tanda cinta kasih kami kepada Tuhan. Kami mohon berkatilah ya Tuhan persembahan ini, supaya berguna di dalam kegiatan pelayanan kami di tempat ini, juga menjadi berkat bagi setiap orang yang kami layani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa, dan yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah akan usai. Namun kehadiran Tuhan tidak terbatas di ruang ibadah ini. Ia adalah Tuhan yang hidup, yang ingin hadir dan menyertai kita dalam setiap tempat, waktu, dan langkah hidup kita. Karena itu, pulanglah dengan hati yang terbuka. Siapkan ruang bagi Tuhan dalam pekerjaan, dalam pikiran, dalam relasi, dan setiap keputusan kita setiap harinya. Jadilah umat yang sadar akan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kita yang nyata setiap hari. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Nyanyian pujian, ya Tuhan bimbing aku.